Welcome to OSK, obrolan sepulang kuliah, bukan kerja. Bersama saya di sini Bagus, Sama gue, Chandra, bercanda. Dan narasumber kita yang cantik ini. Siapa namanya? Nelly. Thank you Nelly. Oke, pada kesempatan kali ini, kayak formal banget dah. Oke, Kak Nelly ini sebelumnya dari mana dulu ini? Dari mana apanya nih? Asalnya dari mana? Oh, kalau asal tinggalnya sekarang di Gading Serpong. Tinggal sekarang di Gading Iya, Serpong. di Tapi kalau waktu masa kecil di Semarang. Masa kecil di Semarang. Sobat saya ini kira-kira waktu kecil di mana? Waktuku kecil, kecil gue ya. Dilanjutin. Iya benar. Di mana? Cakep. Gua di Bekasi, Bro. Di Bekasi. Bekasi Pride. Gue juga Bekasi. Wah, siap. Emang Nora kalau orang Bekasi. Iya, emang banyak heboh sendiri. Harry bener. Nah, untuk perkembangan di Bekasi ya semasa kecil kan banyak banget perbedaan ya antara kita sudah dewasa sekarang sama di masa kecil kita gitu. Terutama di masa kecil kan kita beda-beda nih. Iya. Kalau gua sih kelahiran 2000 nih. Jadi masuknya kalau di internet sih ya, di internet generasi Z gua masuknya. Kalau lu kelahiran tahun berapa? Di Bekasi masih kecil tuh tahun berapa lu? Ini kalau gua nyebutin tahunnya ketahuan dong gua umur berapa dong. Iya nggak apa-apa. Ya pokoknya generasi gua masih merasakan di mana gua tuh nonton yang namanya sinetron Saras 008 sama Panji Millennium itu. Sinetron apa? Sinetron nonton apa nggak? ya? Hah? Belum pernah Tuh kan? Ini Sinetron apa? emang pertanyaan jebakan umur asli ini. Gue juga kagak nonton. Kalau Nelly Kalau aku kelahiran 98. kelahiran 98 masuk ke generasi Z sama kayak gue. Oke, mengutip nih ya, gue nyontek dari internet. Kita mengenal generasi ya. Pertama ada generasi baby boomer. Itu kelahiran di 1946 sampai 1964. Kemudian ada generasi X, itu ada 1965 sampai 1980. Ada generasi Y ini generasinya Mas Chandra ini di 1981 sampai 1995. Terus ada generasi Z itu, generasi Y ini bisa dibilang juga generasi milenial ya. Tahu nggak kenapa generasi milenial? Karena ada film Panji Milenial. Oh iya bener tadi. Bisa jadi. Anda kan ngomong Iya tadi. bener. Ya, terus terakhir adalah generasi Alpha. Ini adik gua nih. Adik gua di tahun 2011 sampai dengan sekarang. Oke. Pasti di masa kecilnya beda-beda ya. Kalau di Semarang tuh sering main nggak sih anak-anak kecilnya? Kalau waktu masa kecil ya? Masa kecil. Kalau dibilang sering main sih enggak sih kayaknya ya. Enggak ya? Iya, karena kebanyakan aku ngerantau. Masih bayi Enggak, ngerantau? maksudnya dari SMA aku udah ngerantau, Oh, dari kuliah SMA, dari ngerantau. ngerantau. Ya, jadi kalau Oke. dibilang main sih sebenarnya jarang ya. Kalau umur, let's say umur 7, umur 8, atau masa SD, Coba aku ingat dulu. aku juga bantu inget deh. Aku masuk pikir. Bentar, ada ini. Itu udah lama banget tau, umur 78 ya. Tolong ya editor nanti tambahin tanda tanya di sini. Pikir. Oke. Jadi nggak main tuh sama teman-teman sebaya Iya, gitu. kalau main. Main apa? Ya main. Paling kan main kita sekarang mainnya udah ada teknologi ya. Kalau dulu kan nggak ada teknologi. Paling kita Iya. mainnya kayak main kelereng. Tahu nggak sih? Oh, kelereng? berarti Cewek main kelereng? Iya. Nggak, berarti maksudnya- main yang puter-puter itu loh, yang bambu-bambu itu. Apa sih? Oh, ini Gangsing ya? Iya. Oh, gangsing. Iya kayak gitu. Oh, main gangsing. Berarti maksudnya masih ngerasain di mana era masih ngerasain maksudnya permainan konvensional Iya, gitu ya. konvensional. Mainan ular tangga segala macam. Tepak apa sih domprok apa gitu-gitu. Jadi iya. masih merasakan Iya, ya. iya, masih. Oke. Yang Main tradisional. petak umpet nggak? Main lah. Kalau ngumpet di rumah nggak? Di luar, di pohon. Waduh, itu yang bahaya. Itu. Kenapa main ngumpet di pohon? Kenapa ngumpet di pohon? Iya. Ketutup pohon yang besar lah. Aku tutup yang pohon jadi nggak ketahuan. Idenya bagus juga sih. Cuma karena Iya, cuma abis itu 2 hari nggak pulang gitu. Karena udah di pohon. iya. Zaman dulu tuh urban legend masih kental banget. Iya. Kayak dikit-dikit, ntar kamu diculik loh. Kalau nggak banyak banget, jangan pulang sampai maghrib, nanti diculik makhluk halus gitu kan. Sama halnya kayak petak umpet. Jangan main petak umpet malam-malam, nanti diculik. Culik kalau ngewe. Culik kalau ngewe. Iya, gitu. Pernah dengar Diculik wewe nggak? lembut
Nah, itu. Lelembut kayak. Lembut. Apa? Diculik apa? Lelembut. Lelembut apaan? Itu bahasa Bekasi. Enggak tahu. Enggak juga sih. Nggak tahu. Heeh. Lelembut Di itu Semarang lo ada lo, lelembut. Lelembut apa? Itu yang kayak gemuk, puyo. Nah, itu tuh lelembut. dia doang yang nggak. Mohon maaf ya. Mohon maaf yang itu. Editor tolong cut ya gitu ya. Iya. Podcast ini disponsori oleh BCA Insurance, solusi tepat asuransi Anda. Liburan gak sih? Wah, kita mau cuti nih. Liburannya berarti kita perlu ke hotel, mobil, baju-baju, makanan, terus apa lagi ya? Travel insurance. Coba cek dulu deh travel insurance-nya. Beli kali ya. Klik deh. Oke, liburan aman, hati pun tenang. Generasi Z itu sekarang karena memang merasakan di dua transisi ya. Jadi dia main konvensional iya, dia main gadget juga iya, kayak gitu kan. Nah, masuk juga ke dalam era di mana gencar-gencarnya teknologi ada. Iya, benar. Nah, di masa teknologi ini besar, otomatis kan juga ini ya, informasi juga banyak masuk kayak gitu. Ya. Nah, jadinya banyak banget nih membentuk karakter seorang Gen Z. Kayak sebenarnya dia tuh orangnya nggak baperan, nggak gampang marah, tapi gara-gara suka nge-scroll TikTok, itu biasanya kan ada tulisan Anda orangnya sebenarnya seperti ini. Pernah nggak kayak gitu? Tapi Iya, terhasut kayak gitu kan gara-gara sering nge-scroll. Sama yang ini, yang biasa tuh kalau yang di TikTok sekarang tuh biasa yang zodiak gitu. Oh iya, ini gue banget gitu kan. Akhirnya ngebentuk karakter seolah-olah gue kayak begitu. Relate banget, relate gak sih? Relate gak sih? Ini gue banget, gue favorit. Iya. Kalau nggak, gue repost biar gebetan gue lihat. Itu kayak gitu kan. Benar. Nah, menyambung hal tersebut juga membuat generasi Z nih kalau di internet ya berita-beritanya tuh generasi baperan gitu. Iya, benar. Dia tuh digolongkan ke generasi yang dikit-dikit marah, dikit-dikit baper kayak gitu. Kalau menurut Kaneli gimana sih sepengetahuan Kaneli misalkan pengalaman kerja ya, atau Kaneli kan juga sebagai generasi Z ya, apakah kerja tuh baperan gitu? Kalau menurut aku ya, sebenarnya ini bukan merujuk ke generasi mana aja ya, bukan generasi Z, Y atau apapun ya. Jadi kalau baperan itu setiap orang juga pasti bisa baper gitu ya. Tapi kan mungkin posisinya di generasi Z ini dia itu mungkin selama dia mungkin di masa apa sih dia ngomong apa sih? Bentar. Di masa apa? Di masa apa? Ayo domilir. Ayo. Jadi bentar. Oke, mungkin di masa-masa yang ada transisinya ya, antara masa teknologi dan juga main konvensional tadi kayak gitu. Jadi mungkin ini di generasi Z itu dia kan akan dihadapkan dengan banyak pilihan nih. Ya, benar. Yang pastinya kan di generasi Z ini kita udah dihadapkan dengan banyak teknologi ya. Kita bisa milih nih, entah kita mau milih informasi apapun, kayak misalkan kita mau milih berita gitu, kita bisa pilih apa aja nih. Tapi kalau zaman dulu kan kita belum semaju sekarang ya. Iya, harus nyari di koran ya. Iya, nyari di koran. Beda. Ya bahkan kalau misalkan kita mau cari kerjaan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan cari kerjaan pasti kita datang ke kantor, harus bawa berkas segala macam ya. Pakai baju putih hitam. Bener banget. Tapi kalau zaman sekarang kita bisa apply lewat online. Iya, Ada LinkedIn. ada LinkedIn, di sana kerja segala macam kan. Nah, itu kayak membuat kita ngerasa itu lebih gampang gitu, kita apa-apa gampang, serba lebih instan gitu ya. Nah, itu mungkin yang membuat generasi Z itu menganggap kita udah dikasih pilihan nih. Istilahnya kalau generasi Z itu aku bisa sebut sebagai kebebasan. Jadi kita bebas untuk memilih apapun. Nah, dari situ mungkin posisinya akan berbeda dengan kondisi kalau misalkan itu adalah generasi baby boomers, yang dimana mereka itu pasti mikirnya mereka udah mendapatkan sesuatu, mau nggak mau mereka akan tekun, konsisten dengan apa yang mereka pilih gitu ya. Beda dengan yang kita. Kita misalkan kalau misalkan generasi Z gitu ya, contohnya kita dapat kerjaan nih, kita apply dapat kerjaan, kita ngerasa nggak nyaman, kita ada kemungkinan untuk resign, ya kan?
Ada nggak sih kayak kalian kayak gitu? Oh iya, karena kan gampang banget ya. Aku mau resign tinggal buka web lagi, semua kerjaan di sana banyak kayak gitu ya. Jadi kedorong tuh dikit-dikit gue mau resign, dikit-dikit gue mau resign karena kedorong kemudahan tadi gitu ya. Benar. Bahkan juga misalkan kayak kita bahkan sebelum apply pun ya, kayak kita kadang mikir ya udah deh, mending lebih milih untuk kerjanya nanti aja deh. Lebih nikmatin buat kayak cari experience aja. Ini asli sih. Ini banyak banget sih. Ini benar-benar apa ya? Kalau ngelihat fenomena kayak gitu, ini udah dari sebenarnya udah mulai banyak dari era gue yang tadi bilang itu ya, dari eranya milenial sampai Z. Cuma mungkin keadaannya makin memparah ini di eranya si Gen Z ini dengan yang tadi bilang itu, semakin banyaknya informasi yang mudah didapat gitu ya, maksudnya. Apalagi dengan trennya sekarang, anak-anak tuh anak-anak Gen Z ini diajarkan buat kayak gak usah lah lu terlalu hustle for your works gitu, maksudnya gak usah sampai sebegitunya lah lu sama kerjaan lu, biasa aja kerja segala macam. Yang penting tuh diri lu tuh bahagia, diri lu dulu. Yang paling penting apa? Mental health lu tuh terjaga, men. Iya, makanya untuk menjaga mental health lu tuh ya lu harus spare waktu lu lebih banyak buat healing segala macam, pergi kemana, spend money segala macam, buat nonton konser kayak kemarin, kayak Coldplay kemarin kan segala macam apa. Itu lebih banyaknya apa? Kalau Gen Z kan, iya gue nggak tahu. Kalau Coldplay itu sebenarnya di era gue, ketika zaman gue masih merasakan yang namanya MTV gitu, maksudnya dimana lu masih mendapatkan informasi terkait musik segala macam cuman via TV. Tapi kan anak-anak sekarang mungkin tahu Coldplay ini dari entah itu dari back soundnya TikTok yang dimasukin jadi jedak-jeduk atau apa kemarin tuh segala macam. Kadang dia juga nggak tahu. Ini gue denger di TikTok sih. Iya bener. Tapi siapa yang nyanyi ya? Iya. Coldplay gitu kan. Bahkan kemarin yang habis Coldplay-nya tayang itu kan langsung muncul tuh editan yang diganti jadi lagunya Lagu iya. Itu lucu banget lagi. Baik yang percaya lagi kan? Editor ntar tolong tampilin yang lagu Wali itu ya. Iya. Dari gue pribadi ya, generasi Z itu dia baperan atau enggak, gue juga sama sih, depends sih. Cuma depends gue adalah tergantung dia dibentuk di lingkungan yang seperti apa gitu. Ada loh generasi Z yang dia suka mancing. Terus tongkrongannya sama bapak-bapak gitu. Kalau ini uniknya mancing nih ya. Namanya mancing kan ketika nunggu ikan tidak melakukan hal apa-apa kan? Iya benar. Melakukan apa ya? Ya ngobrol lah sama sebelahnya. Which is itu bapak-bapak biasanya yang seneng mancing kan. Tapi nggak, ini pengetahuan baru buat gue sih. Gue baru lihat ada anak, maksudnya Gen Z yang notabene, gue lebih nyaman, gue mendingan di rumah gitu. Banyak kan gitu ya. Maksudnya mereka selalu men-self-diagnose diri mereka sendiri sebagai, gue tuh orangnya introvert tahu, gue tuh nggak bisa begini, gue tuh nggak bisa di keramaian, gue tuh susah tahu buat berinteraksi sosial sama orang lain, gue tuh ada batasan intimate gue buat berkomunikasi sama orang lain. Nah ini menurut gue jadi ini hal yang baru sih buat gue. Ini juga, iya nggak sih, pernah denger? Pernah dengar. Gen Z mancing kan? Ini soalnya ini serius. Gen Z itu mulai mancing gara-gara viral di TikTok. Yang backsoundnya Mancing Mania. Ada backsound Mancing Mania dipakai. Itu tolong dimasukin ya backsound itu ya. Nah itu gara-gara ada backsound Mancing Mania, dia mancing lah kadang di sekolah tuh yang orang iseng tuh pakai penjepit kertas, itu dibuat kayak kail gitu, dipancing lah kolam sekolah tuh. Terus gitu. Dapet. Nah mulai dari situ. Itu trennya tuh dari situ. Iya, mulai dari situ. Gen Z ini jadi seneng mancing, makanya gue tadi cukup relate kan kalau gue bawa case-nya itu adalah Gen Z yang mancing sama bapak-bapak. Nah balik lagi, Gen Z baperan itu menurut gue tergantung dibentuk di lingkungan seperti apa. Contoh lah tadi Gen Z mancing, dia ngobrol sama bapak-bapak, mungkin dia jokesnya akan menjadi seperti bapak-bapak dan pola pikirnya seperti bapak-bapak yang mungkin udah kuat mental, udah kuat secara pemikiran, jadinya nggak baperan kayak gitu ya. Ya pokoknya kalau Gen Z kan biasanya kan kita pemikirannya lebih maju gitu ya. Sedangkan kalau Gen yang kayak baby boomers, milenial segala macam itu kan pasti mereka punya karakternya sendiri. Yes, benar. Belum tentu karakter yang ada di Gen sebelumnya itu ada di karakter yang di Gen Z. Contohnya kayak misalkan contoh sederhananya kesabaran deh. Oke. Kesabaran di Gen Z itu belum tentu selebar
baby betul. boomers atau Baby milenial boomers. gitu ya. Nah, kalau misalkan ada Oke. kolaborasi antara masing-masing gen gitu kan, pasti kan akan menghasilkan suatu ide yang lebih inovasi gitu loh. Iya, saling melengkapi Iya, gitu saling ya. melengkapi. Karena kan bisa jadi kalau si aduh mau ngomong apa sih? Iya benar-benar. Ibaratnya coba tangan lu gini. Coba tangan lu gini. Nah, ini kan seperti puzzle. Ini Gen Z. Nah, ini Iya. milenial. Iya. Set. Iya, Nah, disatukan gitu. Gimik apa Kirain itu? begini. Ini Iya. nggak nyambung bener. Iya. Ibaratnya Iya, iya, saling melengkapi gitu ya. Nah, jadi atasan kita itu juga membentuk karakter kita ya. Kenapa bisa dikatakan gitu? Ya karena kan kita pastinya dihadapkan dengan orang-orang itu setiap hari ya. Benar. Bahkan kita sebenarnya Ya ketika ini ketemu di beda kantor, perspektif sih sebenarnya. Iya. Itu berapa jam? Di rumah berapa jam? Oh iya ya. Kayak, Kita iya, paling banyak di kantor ya. paling baik di kantor. Di rumah tidur. Iya. Iya enggak? Iya, terus Pulang jam berapa? pulang tuh gua kalau nyampe rumah jam Masa sih paling banyak di kantor? Ini kan 24 jam. Heeh. Di kantor tuh bekerja 8 jam. Heeh. Ya standarnya 8 Sisa jam. 16-nya kemana? Tidur. Tidur. Kita nggak bersosialisasi. 16 jam Tidur ideal berapa? 6 sampai 8 jam. 6 6 sampai sampai 8 8 jam kan. Iya. Kadang lu melos kan. 12 jam gitu. Ya, Iya. ya anggaplah seperti itu. Kita akan lebih sering banyak aktivitas Iya, ya. Iya, oke. banyak Mungkin aktivitasnya tuh di kantor. Tapi nggak bisa dipungkiri ya, pasti itu akan mempengaruhi karakter kita juga. Iya. Benar. Orang-orang di sekeliling kita kayak gitu. Ya, jadi ada lingkungan, ada internet, ada orang tua juga, terus kalau udah masuk ke dunia kerja atasannya seperti apa itu Iya, kan iya, kita iya, iya, juga, benar-benar. kayak gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau dari gue pribadi kita bahas berperannya dulu ya. Kita udah move on ke berperannya nih. Kita fokus ke berperannya. Ya menurut gue, kalau gue sih nggak bisa mengatakan ini depends, tergantung gitu. Gen Z itu berperan tuh tergantung. Gue nggak bisa mengatakan itu. Karena kita apa-apa udah dimudahin. Seharusnya kita nggak bisa menjadi generasi yang tidak berperan gitu. Kita harus menjadi generasi yang berperan. Karena apa-apa udah mudah, bos. Nggak bisa alasan. Tapi nggak tahu caranya, ya cari tahu. Kayak gitu. Tapi gue apa ya? Punya kerjaan. Gue punya kerjaan lain nih. Gue punya kerjaan banyak. Ya cari cara gimana supaya kerjaan lu diringkas. Iya, Gitu. Jadi nggak bisa buat jadi alasan. Generasi Z itu harus menjadi generasi yang berperan. Gue nggak bisa mengatakan ini depends nih, nggak bisa kayak berperan tadi kayak gimana. Kalau dari lu setuju nggak sih sama statement gue? Kalau generasi Z itu harus berperan? Gue tergantung. Balik lagi, maksudnya gue akan meng-counter itu ya. Maksudnya gue setuju nggak setuju sih, agree for disagree. Karena menurut gue ini balik lagi ke personality-nya. Yang tadi gue bilang ketika dia berperan itu ya emang informasi ada segala macam, tapi kan kalau dia memang personalitinya yang udah dididik tadi gue bilang itu, karena orang tuanya juga udah memfasilitasi dan males-malesan, ya si anaknya ngapain sih? Ya prinsipalnya kayak kalau orang lain bisa melakukannya, kenapa harus gua gitu yang melakukan gitu? Ada nggak sih teman-teman? Ya, ini? ada. Ada kan? Ada sih, pasti ada gitu. Lu Ada lah pasti. berperan, maksudnya kayak ya balik tadi, walaupun menurut gua dari atasan juga udah lu bisa lo pakai gini lo, lu bisa lo manfaatin ini lo, lu bisa lo kayak gini, lu tuh harus kerjain tuh kayak gini, ngerjain ini tuh harusnya kayak gini, lu maksudnya dari sisi kita tuh berusaha untuk menumbuhkan inisiatifnya, tapi kalau misalkan dari secara sisi personalitinya si anak ini memang sudah terbentuk seperti itu ya, jadi seorang yang tadi gue bilang si kategori si generasi strawberry ini, menurut gue akan susah gitu. Udah di Kaneli gimana nih? Kita sebenarnya harus Agak sulit. Kalau dari gua kesimpulannya agak sulit. Nah, kalau dari Nelly? Kalau dari aku tergantung juga. Gimana itu? Itu tergantung dari orangnya ya. Kembali lagi dia mau atau enggak. Ya benar. Ya itu makanya benar. Dia mau atau enggak. Misalkan dia punya kemampuan nih di A gitu ya. Tapi dia dikasih kesempatan untuk bisa A, B, C, D, E, F, Iya. G, Z. Tapi dia nggak mau, ya sama aja. Dia nggak berperan. Benar. Karena itu tadi balik lagi, maksudnya secara mereka akan memikirkan yang tadi kesenangannya. Karena kalau dari beberapa pendapat tuh, maksudnya banyak yang bilang ya Gen Z lebih, dan ada jurnalnya sebenarnya ini penelitian bilang si Gen Z ini lebih memikirkan kebahagiaannya dia, Kenyamanan dia. iya kenyamanan, kebahagiaan Di segala zona macam nyamannya dia. gitu. Ya. Makanya ya kalau gue mau nyaman, gue bahagia, ya gue akan melakukan dengan cara gue nggak mau diatur oleh orang lain segala macam kayak gitu.
Oke, ini berarti relate sama yang gua kutip nih. Gua ngutip dari edukasikompas.com itu beberapa kelemahan dari generasi Z ya. Pertama, dia cenderung individualistis dan juga egosentrisnya. Itu relate sama yang tadi lu bilang gitu, bahwasannya yang diutamain tuh ya bukan orang lain tuh nomor 2. Iya. Gitu. Yang dipedulikan adalah ya gue sendiri, gue dulu lah pokoknya, orang lain nanti gitu. Mungkin beda sama halnya didikan dari generasi baby boomer yang mengutamakan orang Sosial, lain, iya, sosial kayak gitu. Benar. Nah, terus yang kedua tuh tidak fokus terhadap satu hal gitu. Iya. Kayak gue bisa garap semuanya nih, gue bisa ini. Jadi bisa dikerjain barengan lah gitu. Padahal kita juga harus melihat kapasitas kita juga benar. gitu. Apakah bisa mengerjakan itu apa enggak gitu ya. Kurangnya kolaborasi sih sebenarnya dia itu mereka. Kurang menghargai proses atau lebih tertarik kepada hal-hal yang instan. Iya. Jadi dia lebih ke fokus kepada hasil daripada ke prosesnya. Kita mau apa-apa cepat aja lah gitu. Tetap AI gitu. Ya. Padahal AI pun kan mempunyai hak cipta ya, dimana kita harus paraphrase juga, harus kalau buat brainstorming oke lah, tapi kalau dipatenkan itu menjadi hak miliknya dia kan it's not fair gitu, nggak bisa lah ya. Kayak gitu. Terus emosi yang cenderung labil itu mungkin kebentuk dari yang tadi. Ya itu tadi tren-tren yang tadi gua bilang itu, maksudnya dikit-dikit lu stres dikit harus self healing gitu, harus jalan-jalan kemana, self reward. Ya kalau dari Kaneli sendiri memperlakukan hal itu nggak sih, kayak jenuh banget kerja dan gue harus banget self reward, gue harus banget healing. Padahal bisa loh obatnya, kalau dari generasi saya kalau capek ya tidur gitu. Kan bisa, nggak perlu jalan-jalan terus. Iya, maksudnya balik lagi sih, tiap ini beda-beda gitu, tapi kan apakah begitu? Nggak selalu sih, karena kalau dilihat ya, sebenarnya kalau dilihat kita bandingkan dengan generasi lain ya, mungkin kalau generasi lain dilihat ya, itu mereka kalau misalkan memang capek, jenuh segala macam, ya udah mereka pasti bakal berusaha untuk survive gitu kan. Sedangkan kalau di generasi kita itu ya udah kalau capek cari pelarian. Tapi ini disclaimer dulu ya, ini nggak buat semua generasi Z ya. Paling beberapa itu memang ada, ya udah dia ngerasa dia pengen cari experience-nya nih, dia pengen cari sesuatu hal yang baru biar dia nggak jenuh. Pasti dia bakal ngabisin uangnya dia itu untuk sesuatu hal yang menurut dia itu akan membuat dia nyaman atau dia senang gitu kan. Jadi makanya cenderung kalau orang dulu itu orang-orang yang generasi yang sebelumnya gitu ya, kita sebutnya itu mereka bakal lebih banyak saving money dibandingkan dengan generasi Z yang sekarang ini kita mesti bukan kakak ya. kita yang berdua maksudnya. Anda tidak masuk golongan kami. Tapi ini nggak semua ya. Karena kan mungkin sekarang kan secara teknologi kita udah dihadapkan dengan banyak kayak kemajuan ya. Contohnya kayak bank-bank aja sekarang udah nyediain kayak investasi yang jangka pendek. Kalau dulu kan pasti mereka, kalau dulu tuh maksudnya zaman kakak gitu ya, mungkin dihadapkannya dengan kayak deposito yang jangka panjang, mereka lebih aware sama yang investasi segala macam. Kita kan pasti mungkin lebih mengarah kayak ya udahlah happy aja gue cari experience kayak gitu. Tapi banyak juga kemarin yang tapi nggak tahu ya, apakah sebegitu pengaruhnya? Contoh misal kayak kemarin lagi rame-rame si Al Ghazali itu yang NFT segala macam. Itu kan juga maksudnya jadi membentuk beberapa anak-anak Gen Z yang memang tahu berita itu ataupun informasi itu jadi kayak berlomba-lomba. Aku bikin selfie juga nih, gue segala macam nih biar ikutan ini, nah kayak gitu-gitu tuh sebenarnya jadi kayak ya salah satu bentuk tren yang memang dipicu oleh yang tadi itu dengan adanya si Al Ghazali segala macam. Ini jadi kayak instan, nah orang-orang kan jadi juga FOMO segala macam ikut-ikutan. Oh, gue juga mau ikutan kayak juga. Kayaknya kalau gue buat kayak gitu, gue akan seperti dia deh. Padahal dia nggak ngeliat prosesnya. Belum tentu. Al Ghazali dia prosesnya itu dia fotonya lama banget loh. Dia setiap bikin foto konsistensi kan. Al Ghazali Ahmad Dhani bukan? Oh bukan. Yang adanya malah hijau. Lanjutin loh. Yang adanya dulu kan, yang pacarnya Sarah itu. Diterusin. Dari banyaknya perlindungan, memang cuma dia yang bisa jagain aku. Oke, seru banget pembahasan kita kali ini. Kita banyak banget bicara tentang generasi ya, terutama compare kita nih generasi milenial sendiri, di sini generasi Z ya, kita banyak banget ngobrol. Nah, kita mau main games nih.
di games fake or fake. Jadi gampang banget gamesnya di sini. Aku udah siapin atribut. Boleh dilihat dulu. Jadi kalau seandainya aku ucapin kalimat dulu, nanti kalau nggak setuju bisa angkat yang ini, yang fake. Nanti kalau setuju bisa ungkapin yang fakta ini, kayak gitu. Nah, bukan cuma ngangkat tapi juga kasih statement. Oke. Berdasarkan opini pribadi, bukan secara umum ya. Berdasarkan opini pribadi, kenapa itu fake or fake. Oke, ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita mulai? Kita bagi ya. Jadi kalau misalkan gua misal Gen Z adalah bukan gen milenial. Fake ya gitu ya. Oke. Let's go. Di pertanyaan pertama ya. Pernyataan, bukan pertanyaan ya. Pernyataan pertama. Fake or fake, generasi Z itu baperan. Kita angkat ya. Bersamaan. 1, 2, 3. Wah, dia fakta sendiri nih. Dari Mas Chandra nih. Kenapa kok bisa Anda fakta sendiri? Iya Coba dong. dijelaskan. Kenapa? Ya yang tadi yang gue bilang itu baperannya ya mungkin karena menurut gue ya ini sudut pandangnya adalah karena yang tadi itu ketika anak-anak si Gen Z ini sudah mendapatkan banyaknya informasi, kemudahan dari zamannya dia ya, baik itu yang disediakan oleh orang tuanya sendiri ataupun yang disediakan pada eranya itu dia, produk dari eranya dia, akan membentuk karakter pribadi masing-masing. Kayak tadi gue bilang, ketika si anak ini, si A ini dites buat dunia kerja nih segala macam, terus di-push banget kerjaannya mau atasannya sama, dan lingkungan temen-temennya juga nggak mendukung, ya otomatis kayak dia bakalan men-self-diagnose dirinya di sini nih. Gue tuh sebagai karakter gue yang introvert, gue tuh nggak bisa nih kayak begini. Gue harus, kayaknya gue akan jadi entrepreneur atau ya kayak gitu. Nah, maksudnya jadi kayak akan jadi baperannya itu. Maksudnya jadi ngerasa self-diagnose-nya dia, ya gue nggak bisa aja gitu. Berarti fakta ya generasi Z. Iya, ini opini gue. Pribadi. Ya. Kalau dari Kak Nelly nih, kenapa fake? Fake lah. Ini kan bisa secara personal kan. Ya. Mungkin tadi kalau Kak Chandra itu nyebutnya mungkin secara generalnya aja, Iya. yang mereka tahu aja, yang dia tahu aja. Tapi kalau secara pribadi sih sebenarnya menurutku enggak. Oke. Bukan. Karena ya ini secara pribadi aku sendiri ya. Karena ya mungkin sudah dihadapkan dengan kita bisa memilih mau ngapain nih. Kalau misalkan kita dihadapkan dengan A gitu ya. Oke. Ya udah, kalau memang itu kita nggak mau apa sih? Iklan dulu, enggak. Iya benar, tergantung kita diperhadapkan apa tadi? Bentar, narik nafas dulu. Ya boleh. Mau dibantu nggak? Aduh, bentar. Kenapa personality ya? Apa tadi jawabannya? Karena fake, kenapa nggak setuju karena? Ini kan secara personal ya? Iya, karena personality-nya ya, oke. Enggak, secara personal, maksudnya dari Iya, sudut pandang aku sendiri. iya. Bukan aku melihat orang yang Gen Z itu, kalau secara general aku nggak tahu ya. Tapi kalau secara aku sendiri, menurut aku enggak. Karena ya udah, itu adalah pilihan aku gitu. Oke. Sama, kalau gue kenapa gue jawab fake di sini, gue based on diri gue yang Gen Z nih, gitu. Jadi diri gue seperti apa gitu, apakah gue baperan apa enggak? Gue merasa diri gue nggak baperan pertama. Karena apa? Karena gue banyak baca literasi pastinya. Jadi gue juga banyak temen. Itu biasanya yang baperan tuh nggak punya temen dia. Oh, nah itu makanya yang gue bilang tadi, karena dia men-self-diagnose dia, gue tuh introvert, gue tuh Aries, gue tuh nggak bisa nih teman-teman kayak gitu. Bahkan main TikTok. Iya, itu benar. Iya. Benar. Apa kemudahan terlalu mudah informasi? Iya. Oke, lanjut. Gitu. Gue merasa gue nggak baperan karena gue punya temen. Oke. Jadi gue bisa sharing sudut Iya, pandang gue banyak. Jadi sudut pandang gue luas gitu. Gue bisa mempelajari banyak karakter gitu. Terutama di kampus gue tuh banyak banget dari etnis-etnis lain begitu loh. Banyak banget dari etnis lain. Jadinya juga bukan cuma karakter umur ya, tapi karakter by umur, tapi karakter berdasarkan suku juga, suku etnis gitu. Jadi gue nih nggak baperan gitu karena gue terbentuk dari lingkungan dan teman main gue yang ya udahlah, yang mereka juga bisa buka sudut pandang secara luas kayak gitu. Jadi menurut gua generasi Z
kalau dari saya pribadi saya tidak gitu, tapi tidak tahu yang lain. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Pernyataan terakhir nih. Fake or fake generasi Z itu berperan. Tadi kita di pertama udah baperan, terus bener nggak bisa diam. Nah terakhir nih berperan apa enggak? Tadi berperannya kita udah setuju ya, lebih ke arah apa ya? Lebih bisa kasih inovasi, kasih masukan seperti itu ya. Coba fake or fake generasi Z itu berperan. 1, 2, 3. Itu selalu sama. Jangan sama terus, nggak seru. Oke, pastinya dong dimulai dari yang berbeda dulu. Silakan Anda. Kenapa fake? Kenapa Gen Z itu tidak berperan menurut gua? Karena selama di dunia, bukan ya, misalnya ini ngomongin soal pekerjaan ya, tapi dari sisi pekerjaan ya, disclaimer bahwa masih banyak anak-anak yang butuh di guidance gitu ya, mereka mengerjakan porsi sesuai porsinya masing-masing, bukan yang maksudnya ya berperannya hanya sebatas itu, tidak kerjaan gue ini aja gitu. Iya kayak gitu, banyak yang gitu ya. Iya tadi maksud gue yang gue bilang itu, mereka terlalu nyaman sama zona nyamannya mereka sendiri gitu. Ketika mereka secara karakter atau personality dan juga experience-nya dia terlalu gue lebih nyaman gue lebih nyaman di, misal nih gue lebih nyaman kerja di sebagai social media specialist nih, gue tuh nggak bisa kalau gue tiba-tiba harus diajak bikin event segala macam tuh, gue nggak bisa gitu, gue tuh capek, itu tuh effort banget gitu. Makanya maksud gue terlalu ketika mereka berpikiran seperti itu, menurut gue jadi membatasi diri mereka untuk berperan lebih nih buat si pekerjaannya gitu. Oke. Kalau dari kamu gimana nih? Ibu Nelly? Sama, kembali tadi kan, itu sebenarnya depends aja sih. Itu depends, jadi nggak bisa dibilang, karena nggak ada pilihan ini ya, tengah-tengah gitu. Nggak ada. Fake or fake aja. Iya, tapi ya udah cenderungnya lebih ke fake aja gitu. Karena itu kembali lagi ya ke masing-masing personal ya. Antara dia mau memilih untuk dia mau keluar dari zona nyamannya dia, atau dia mau stuck di situ aja. Kalau memang dia mau keluar dari zona nyamannya dia, ya udah itu akan berpengaruh juga gitu loh buat sekelilingnya gitu. Buat dirinya sendiri, entah buat dalam hal pekerjaan. Tapi kalau memang dia stuck ya kan berarti itu diibaratkan dia lebih berfokus untuk ke dirinya sendiri, kesenangannya dia sendiri tanpa memikirkan lingkungan sekitarnya. Jadi itu depends aja sih. Kalau dari gue pribadi ya, ini personality gue, sekali lagi gue bahas tentang diri gue. Kalau gue sih merasa gue berperan gitu. Makanya gue tadi pilihannya fakta ya. Karena kalau gue setiap dikasih tugas, kalau bisa tuh jangan bilang nggak bisa dulu. Karena semua bisa dicari caranya. Iya, benar. Kayak gitu. Bisa nggak ini? Bisa. Bisa nggak itu? Bisa. Jadilah. Kalau salah? Kalau salah? Coba lagi lah. Jangan berhenti, karena banyak banget sumber yang bisa kita ambil untuk mencari caranya kayak gimana gitu. Jadi kalau dari diri gue pribadi sih, karena teknologi ngebantu gue banget, maka gue menjadi orang yang berperan kayak gitu sih. Banyak banget ya obrolan kita pada sore hari ini. Kita ngalur ngidul. Nggak akan ada habis ya sebenarnya kalau ngomongin kayak gini. Karena ya balik lagi, stigma dan experience setiap orang, pengalaman, lingkungan segala macam juga beda-beda gitu apa yang dihasilkan. Maksudnya gue sebagai milenial, gue ngerasain gimana teman-teman gue juga banyak yang dari Gen Z juga ya lumayan aktif di dunia kerjaan segala macam, dan dari Bagus juga punya punya pengalamannya masing-masing, Nelly juga punya pengalamannya masing-masing gitu. Ada lagi yang mau ditambahin? Cukup ya. Thank you buat semua pendengar setia kita ya, udah mau dengerin. Ini episode pertama ya teman-teman, jangan lupa saksikan lagi nanti di episode berikutnya bersama OSK. Jangan lupa komen juga, like, subscribe, dan juga di share juga ya ke teman-teman yang lain. Komen nih gini, mau bahas apa lagi gitu ya.
mau bahas ini gitu. Oke, terus. Ya, thank you juga Kak Nelly ya, udah mau ngajakin ngobrol di sini. Thank you udah jauh-jauh, udah kena macet sana sini ya. Thank you banget. Jangan kapok buat diundang ke sini lagi. Ya, oke. Sekian acara kita di OSK obrolan sepulang kerja. Thank you semua. Bercanda.